Dihimbau kembali untuk masing-masing anggota kelompok agar dapat bekerja sama dengan baik, sehingga jika nanti pada saat presentasi ada kendala, bisa digantikan oleh kelompok lain, sehingga presentasi dapat terus berjalan. Waktu presentasi dimulai dari menit 20.00. Setelah itu 10 menit presentasi dan 10 menit diskusi. Baik. Izin mengkonfirmasi apakah kelompok 14 itu terdiri dari 3 orang? Sudah terdiri dari 3 orang. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Bagaimana untuk anggota yang lainnya? Apakah mic-nya sudah aman? Sudah. Mungkin bisa saya cek lagi untuk Agnes. Apakah suara? Ya, apakah terdengar dengan jelas? Baik, terdengar. Cek suara Akbar. Apakah? Cek apakah suara saya masuk. Baik, sekarang. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Oke. Aman ya kelompok 14 ya? Baik, aman. Oke, dimulai ke menit 20.00 ya. Baik, mungkin bisa diberitahukan kalau misalnya sudah dapat dimulai. Ya, bisa langsung aja pada menit 20.00. Baik, silahkan. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu reviewer dan tim PKM RSH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami tim PKM RSH dari Universitas Gadjah Mada dengan saya sebagai Ketua Dian Aris Munandar beserta Agnes Vika Fernanda sebagai anggota 2 beserta Muhammad Rizky Akbar sebagai anggota 2 serta dosen pendamping yang kami hormati Dr. Laili Mutmainah MA. Kami mengangkat judul penelitian Gerakan Ekofeminisme sebagai Strategi Rekonstruksi Paradigma Sustainable Development. Problem pembangunan di Indonesia sering dihadapkan pada dilema antara hasrat pemajuan melalui ekonomi dengan problem sosial dan problem kerusakan lingkungan. Beberapa contoh problem sosial sekaligus problem lingkungan di Indonesia, diantaranya pabrik semen di Kendeng, pabrik semen di Tanah Molo, Nusa Tenggara Timur, dan pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Bandara WAI Kulon Progo merupakan bagian dari proyek MP3EI atau Master Plan Percepatan dan Pembangunan Perluasan Ekonomi Indonesia yang memiliki target akan mapannya perekonomian. Program ini diteruskan melalui RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pernyataan resmi Bappenas, dokumen resmi evaluasi paruh waktu RPJMN 2015 hingga 2019, muncul pernyataan RPJMN 2015 hingga 2019 menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan iptek. Dalam pernyataan tersebut, narasi yang muncul adalah narasi mengenai ukuran pemajuan pembangunan masih berorientasi pada perekonomian alih-alih alam dan manusia itu sendiri sebagai tujuan utama pembangunan. Dalam diskursus kritik terhadap pembangunan muncul konsep ekofeminisme. Ekofeminisme berangkat dari premis bagaimana kita memperlakukan alam dan bagaimana kita memperlakukan satu sama lain sebagai yang tidak dapat dipisahkan adalah penting dalam memahami permasalahan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial. Ekofeminisme sendiri merupakan gabungan dari
Kajian ekologi dan feminisme. Ekofeminisme memahami bahwa tidak ada hierarki antara manusia, gender, kelas, dan bahkan alam. Rumusan masalah kami yang pertama, apa problem paradigmatik yang muncul dalam pembangunan Bandara WAE Kulon Progo? 2. Apa saja unsur ekofeminisme yang muncul pada masyarakat terdampak pembangunan Bandara WAE Kulon Progo? 3. Bagaimana inisiatif gerakan ekofeminisme dalam upaya merekonstruksi paradigma sustainable development di Indonesia? Tujuan penelitian kami yang pertama, menganalisis persoalan paradigmatik yang muncul dalam pembangunan Bandara WAE Kulon Progo. 2. Mengeksplorasi unsur ekofeminisme yang muncul pada masyarakat terdampak pembangunan Bandara WAE Kulon Progo. 3. Menganalisis secara kritis spirit gerakan ekofeminisme dalam upaya merekonstruksi paradigma sustainable development di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tim kami menggunakan paradigma kualitatif yang dimulai dari literatur review, kemudian persiapan izin dan instrumen penelitian, ketiga pemberolehan data, keempat pengolahan dan analisis data, dan terakhir penyajian luaran penelitian. Pemberolehan data dilakukan secara daring berupa wawancara dan studi literatur, dan luring berupa wawancara dan observasi lapangan. Pembahasan yang pertama, problem paradigmatik dalam pembangunan Bandara WAE Kulon Progo. Dari 3 indikator berikut muncul dominasi konsep kemajuan oleh kekuasaan. Terdapat fenomena munculnya masyarakat kontra yang sebagian besar merupakan petani yang merasa mapan dengan pertanian. Kedua, otoritas moral. Fenomena yang muncul masyarakat kontra dianggap sebagai perusuh tanpa upaya menelusuri penyebab yang sesungguhnya. Dan ketiga, penguasaan SDA, fenomena yang muncul pembebasan lahan bersifat mutlak, penggusuran tetap berjalan meski pengadilan sengketa belum selesai. Permasalahan keberlanjutan lingkungan yang muncul yang pertama, hilangnya green belt alami berupa pohon-pohon dan beberapa bentang gumuk pasir. 2. Fenomena peralihan lahan permukiman pedesaan dan lahan pertanian menjadi area bandara, hotel-hotel baru, termasuk potensi berkembangnya menjadi wilayah urban. Kemudian terdapat pula problem keberlanjutan sosial ekonomi. Yang pertama, konflik horizontal baik saat maupun setelah pembangunan yang merupakan konflik antara kelompok masyarakat, pro dan kontra. Dan kedua, meregangnya hubungan kekeluargaan. Ketiga, konflik vertikal yaitu antara masyarakat dengan pemerintah setempat. Kemudian terdapat problem ekonomi yang pertama, munculnya pengangguran pada sebagian petani yang kehilangan lahan pertanian. Kedua, hilangnya green belt alami mengganggu pertumbuhan tanaman pertanian. Dan ketiga, program pengembangan keterampilan oleh pihak bandar bersifat sementara karena tanpa adanya penyaluran tenaga kerja. Pembahasan kedua, unsur ekofeminisme yang muncul pada masyarakat terdampak pembangunan Bandara WAE Kulon Progo. Dari beberapa fenomena berikut kami dapat menemukan 2 unsur ekofeminisme. Yang pertama, mengubah lahan tandus menjadi lahan subur. Kedua, ketergantungan pada stabilitas alam. Ketiga, ketergantungan pada lahan pertanian. Ketiga fenomena tersebut dapat diklasifikasikan sebagai unsur menggantungkan hidup pada keberlanjutan alam. Kemudian terdapat fenomena terakhir, pembagian kerja tidak melihat gender, yang merupakan unsur ekofeminisme berupa budaya kemitraan berdasar kemauan dan kerja keras. Namun dari unsur-unsur ekofeminisme yang muncul dalam masyarakat terdampak Bandara WAE Kulon Progo belum cukup ideal untuk disebut sebagai gerakan ekofeminisme. Alasan yang pertama, narasi gender belum cukup kuat. Kedua, kesadaran mengenai lingkungan belum cukup mapan karena masyarakat terdampak cenderung baru menyadari persoalan lingkungan ketika pembebasan lahan dimulai. Sebagai perbandingan, kami menambahkan gerakan ekofeminisme di Indonesia yang pertama pada masyarakat Rembang. Pada gerakan penolakan narasi akan arti kemajuan, banyak pejuang yang merupakan perempuan, dan lebih dari itu, kesadaran mengenai kesetaraan manusia dan alam begitu terinternalisasi dalam tradisi mereka, terutama yang terkait dengan pertanian seperti ketika sebelum dan sesudah masa panen. Kemudian terdapat gerakan ekofeminisme di masyarakat Tanah Molo yang bagaimana kesadaran mereka melihat bumi sebagai ibu bumi, bahwa mereka melihat manusia dan alam setara, dan itu terinternalisasi dalam tradisi mereka ketika mereka harus meminta izin melalui tradisi dan sebagainya. Ketika ingin
Kemudian pembahasan ketiga, gerakan ekofeminisme sebagai strategi rekonstruksi paradigma sustainable development di Indonesia. David Goldblatt mengatakan bahwa setiap kajian terhadap ekonomi politik haruslah dimulai dari membicarakan transformasi yang bersifat spesifik yang terjadi secara historis, aktual, dan dapat dilihat. Sebagaimana fenomena yang muncul pada masyarakat Bandar Kulon Progo dan masyarakat Tanah Molo dan Rembang, pemajuan memerlukan ideal moral pembangunan mengenai arti kemajuan perlu didefinisi ulang. Dan hal itu dapat menjadi landasan bagi penyebar luasan protes atau kritik lingkungan yang masih belum terartikulasikan dan terorganisasi dengan baik. Baik, saya akan melanjutkan potensi hasil. Yang pertama yaitu submit artikel jurnal wilayah dan lingkungan Universitas Diponegoro terindeks Sinta 2. Yang kedua yaitu film dokumenter dengan mengenalkan konsep paradigma ekofeminisme secara lebih luas lagi. Dan yang ketiga yaitu rekomendasi kebijakan publik, menawarkan paradigma yang lebih luas berkelanjutan dalam upaya pemajuan kehidupan bangsa. Baik, capaian PKM kami yaitu sebesar 93%, yaitu dengan rincian 1. Laporan kemajuan 100%, artikel ilmiah 100%, dan 7% target selanjutnya yaitu laporan akhir, film dokumenter, dan rekomendasi kebijakan. Penggunaan dana kami yaitu sebesar Rp7.250.520. Baik, berikut adalah lampiran kegiatan kami. Kami melaksanakan kegiatan secara blended, yaitu luring dan daring, yaitu dengan pendekatan wawancara ke beberapa warga dan ke beberapa praktisi dan akademisi. Baik, terima kasih kami ucapkan yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat menyelesaikan penelitian ini, dan yang kedua kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang ketiga kepada Universitas Gadjah Mada yang selalu mendukung kami. Sebelum kami tutup, izinkan kami melantunkan sebuah lagu, cuplikan dari lagu Ismail Marzuki, yaitu Indonesia Pusaka. Di sana tempat lahir beta, dituai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia merupakan tanggung jawab kita bersama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 14 atas presentasinya. Selanjutnya saya persilakan kepada penilai untuk memberikan ulasan dan pertanyaan. Baik, terima kasih teman dari kelompok 14 yang telah menguraikan begitu jelas ya. Oke, tetapi pertama istilah ekofeminisme itu Anda beranalogi dari mana? Kemudian program atau katakanlah ya proyek atau apapun pergerakan di mana yang sudah menggunakan istilah ini dengan baik. Silakan. Baik, izin menjawab Bapak. Istilah ekofeminisme sendiri itu sebenarnya lahir dari gerakan Chipko Movement di India, yaitu di mana pada saat itu perempuan di India mengalami goncangan karena mereka kebanyakan bekerja di bidang pertanian dan perkebunan, sehingga waktu itu adanya pembangunan besar-besaran yang mengakibatkan mereka berusaha melindungi alam mereka dengan cara tadi gerakannya Chipko Movement itu gerakan memeluk pohon begitu. Jadi itu menjadi salah satu dasar lahirnya ekofeminisme. Lalu mengenai gerakan ekofeminisme di Indonesia sendiri, sebetulnya yang paling disoroti yaitu gerakan perempuan di wilayah Kendeng, yaitu pada saat pembangunan pabrik semen yang telah diwacanakan. Nah, itu banyak sekali perempuan-perempuan yang melakukan gerakan-gerakan semacam itu. Kenapa dinamakan gerakan ekofeminisme? Karena gerakan ini melakukan pendekatan terhadap perempuan dan perempuan sebagai ciri-ciri yang dapat memiliki karakter merawat dan melindungi, yaitu ciri-ciri kedua juga mereka memiliki revolusi industri, memiliki dampak kerusakan perempuan menjadi objek yang akan dieksploitasi dan berusaha melindungi hal tersebut. Mungkin teman yang lain ingin menambahkan?
Baik, jadi ekofeminisme merupakan paradigma yang memahami bahwa kerusakan lingkungan dan problem sosial sesungguhnya saling terkait. Dan hal itu terkait dengan bagaimana kita memandang realitas, bagaimana kita memandang misalnya the others itu dapat mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan mereka begitu. Dan dalam hal ini ekofeminisme memandang bahwa dominasi patriarki pada pembangunan itu menyebabkan problem kerusakan lingkungan karena alam hanya dilihat sebagai objek semata, sebagai instrumen ekonomi semata, alih-alih sebagai alam itu sendiri sebagai misalnya sebagai teman manusia dan sebagainya gitu. Oh, oke, baiklah. Kemudian Anda mengambil istilah tersebut dikaitkan dengan pembangunan bandar di Kulon Progo. Dan dari hasil penelitian Anda, lebih banyak kondisi-kondisi negatifnya dari pembangunan itu. Kemudian Anda datang dengan konsep ekofeminisme. Seberapa jauh keberhasilan atau tingkat keberhasilan, strategi apa yang Anda dilakukan dalam pembangunan Kulon Progo Bandara? Silakan. Baik, jadi kami menemukan bahwa setelah melakukan wawancara dan observasi di lapangan, ternyata hipotesis kami harus mengubah hipotesis kami karena ternyata gerakan ekofeminisme di bandara kurang kuat gitu, kurang terlihat begitu. Misalnya seperti tadi saya menyebutkan perbandingan, misalnya seperti gerakan ekofeminisme pada masyarakat NTT di Tanah Molo, kemudian juga gerakan penolakan pembangunan di Rembang, Jawa Tengah gitu. Karena misalnya kesadaran mengenai berbagai penolakan di bandara itu, narasi yang muncul masih sering mengenai bagaimana masyarakat itu akan kehilangan lapangan pekerjaan, atau misalnya bagaimana masyarakat itu merasa termarginalkan dengan pembangunan bandara itu, alih-alih sebagai mengangkat narasi mengenai sustainability alam begitu, seperti yang ada di Tanah Molo dan Rembang begitu. Baik, izin menambahkan bahwasannya, bagaimana Bapak? Ya, izin menambahkan bahwasannya setelah kami terjun ke lapangan, memang gerakan ekofeminisme di sana kurang kuat. Namun yang kami temui ketika kami berjumpa dengan para buruh tani dan petani yang utamanya didominasi oleh perempuan, mereka sangat menyayangkan dan lebih cenderung ke kontra dalam proyek pembangunan bandara tersebut. Karena menurut mereka pendekatan-pendekatan pembangunan tersebut kurang relevan dengan pembangunan yang sustainable dan yang mengedepankan prinsip-prinsip etika lingkungan seperti itu. Sehingga kami berharap dengan adanya penelitian kami, ini dapat menjadi salah satu dasar bagaimana pembangunan Indonesia ke depan seharusnya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan alam itu sebagai salah satu relasi terpenting juga dalam kehidupan manusia. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, sebenarnya kalau toh kita mau melakukan pembangunan apapun, di sana ada tim validasi tentunya ya, tim validasi yang berhubungan dengan sosial humaniora. Nah, apa yang akan Anda sarankan terhadap pemerintah atau kepada proyektan sehingga sebuah kegiatan industri atau pembangunan tidak merugikan masyarakat? Baik. Apa yang akan Anda lakukan? Baik, kami menawarkan bagaimana sebelum melakukan sebuah rumusan kebijakan sebaiknya perlu mendengar apa arti kemajuan bagi masyarakat yang akan terkenai pembangunan gitu. Karena misalnya seperti pada masyarakat Bandara Kulon Progo, mereka menolak pembangunan bandara karena mereka sudah merasa mapan dengan pertanyaannya, dan mereka memahami konsep kemajuan itu bukan sekedar misalnya bandara yang luas, bandara internasional dan potensi untuk berkembang menjadi kota,
Mereka bahkan beberapa narasumber kami bahkan mengatakan langsung bahwa mereka lebih rela mempertahankan lahan daripada mendapat ganti rugi, meskipun mereka mendapat ganti rugi itu dalam jumlah yang besar gitu. Karena ketika dalam bentuk uang, instrumen uang, hal itu tidak sustain gitu. Berbeda dengan lahan yang lebih sustainable, yang bisa diolah, kemudian bisa tetap menghasilkan tanaman dan sebagainya gitu. Jadi mendengarkan narasi kemajuan masyarakat lokal. Oke. Adakah referensi atau hasil penelitian atau apapun yang dirugikan atas bandara? Pada ujungnya semua bandara yang diadakan katakanlah di Indonesia tidak memiliki atau justru memberikan kesejahteraan pada masyarakat sekitarnya. Silakan. Baik, Bapak. Sebelumnya saya izin menjawab bahwasanya penelitian kami terfokus salah satunya yaitu objeknya yaitu Bandara Internasional Kulon Progo. Jadi untuk lebih jelasnya pembangunan bandara-bandara lain kami kurang menggali lebih dalam mengenai pembangunan tersebut. Namun dari hasil hasil bacaan, hasil studi literatur dan hasil tontonan yang kami tayangan-tayangan tontonan yang kami saksikan, yaitu bahwasanya banyak sekali masyarakat yang mungkin kontra dengan pembangunan bandara, namun juga ada yang pro terhadap pembangunan bandara. Sebenarnya itu lebih ke komunikasi begitu. Jadi jika ada titik tengah komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dan menghasilkan solusi yang baik, insya Allah hal semacam itu akan dapat diminimalisir dan pembangunan akan menyebabkan kemajuan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Maaf jika pertanyaan saya berong nih hari ini. Mungkin ada setengah menit ini untuk Ibu Hayatul kalau mau memberikan statement. Oke, terima kasih Pak Asep. Mengenai gerakan ekofeminisme, tadi Anda mengatakan bahwa gerakan ekofeminisme tidak terlihat di pembangunan Bandara Kulon Progo. Nah, kemudian dari hasil penelitian Anda ini, apa yang akan Anda rekomendasikan atau apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan gerakan ekofeminisme tersebut? Kami akan menggunakan gerakan ekofeminisme yang ada di seluruh Indonesia, tidak hanya di Bandara Kulon Progo, dan itu akan masuk bagian metode daring begitu, Bu.